Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Fauzan Al-Mahdi, saya sendiri, kemudian Dinda Parwita Aulia Novri, kemudian Cahyo Adi Lukito, dan kemudian Ferlina Ardianti Majid. Kelompok kami membahas pengaruh Principal Component Analysis atau PCA terhadap akurasi model machine learning dengan algoritma artificial neural network untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan. Oke, presentasi ini ditujukan untuk mengisi nilai tugas UAS Big Data dan praktikum Big Data. Oke, lanjut. Secara garis besar, untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan dari sampel dataset. Nah, sampel dataset ini yang kami gunakan merupakan dataset yang dikumpulkan oleh Taiwan Economic Journal yang dikumpulkan dari tahun 1999 sampai 2009. Nah, di sini dia untuk mendefinisikan kebangkrutan perusahaan didasarkan pada regulasi pasar saham di Taiwan dengan menggunakan klasifikasi artificial neural network. Nah, kemudian latar belakang kami adalah pendahuluan secara singkatnya. Aspek-aspek keuangan itu mempengaruhi dalam sebuah perusahaan gitu, dan tentunya berhubungan dengan penelitian kami yang mana memprediksi kebangkrutan perusahaan, tentunya keuangan merupakan hal yang sangat berkaitan. Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk memprediksi dengan menggunakan binary classification, logistic regression, algoritma naive Bayes, kemudian metode machine learning lainnya. Pada dasarnya model-model ini dibentuk menggunakan model matematika dasarnya yang diterapkan kepada data-data dari aspek yang sudah diperhitungkan. Nah, pembangunan model-model ini menggunakan komputer. Nah, menggunakan komputer dan menggunakan pemrograman contohnya Python dan R. Tapi pada penelitian kami menggunakan Python. Dengan majunya perkembangan teknologi dan library sudah tersedia, maka akan mengubah arah fokus pengembangan kepada optimasi dari model dan hasil prediksi yang kita lakukan. Jadi fokus pengembangan para peneliti akan mengarah kepada peningkatan akurasi dari model yang telah dibuat. Kemudian untuk penggunaan ANN akan dijelaskan oleh rekan saya, Verina. Ya, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggunaan artificial neural network. Yang pertama itu adalah mampu mengakuisisi pengetahuan walau tidak ada kepastian. Kemudian yang kedua itu mampu melakukan generalisasi dan juga ekspektasi dari pola-pola data tertentu. Nah, ANN ini juga dapat menciptakan suatu pola pengetahuan melalui pengaturan diri atau kemampuan belajar atau biasa bisa disebut dengan self-organizing. Kemudian yang ketiga, ANN ini juga memiliki fault tolerance. Apa sih fault tolerance ini? Nah, fault tolerance itu adalah, jadi kalau misalnya di dalamnya terdapat gangguan, itu dapat dianggap sebagai noise saja ya. Kemudian yang keempat, yaitu kemampuan perhitungan secara paralel sehingga proses menjadi lebih singkat. Kemudian selanjutnya, nah ini beberapa studi literatur yang kami gunakan untuk penelitian kami. Nah, studi literatur ini kami gunakan karena berhubungan dengan memprediksi kebangkrutan perusahaan seperti penelitian yang kami lakukan. Ada 3 penelitian, yaitu yang pertama, a binary classification method for bankruptcy prediction, yang kedua, review of bankruptcy prediction using machine learning and deep learning technique, dan juga yang ketiga adalah a neural network model for bankruptcy prediction. Selanjutnya, nah, kemudian masuk ke ruang lingkup dari penelitian kami. Di sini ada 3 ya. Yang pertama itu dataset. Nah, dataset yang kami gunakan ini berasal dari Kaggle, yaitu dataset company bankruptcy prediction. Nah, dataset ini digunakan didasarkan pada asumsi kami, yaitu untuk mencari sebuah solusi modern untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan, tapi menggunakan teknologi komputer dan juga pemrograman yang sudah ada. Kemudian yang kedua yaitu reduksi dimensi. Nah, reduksi dimensi ini tuh tujuannya untuk membantu menghilangkan fitur yang tidak relevan atau bisa disebut mengurangi noise dari fitur-fitur yang tidak terlalu berpengaruh ya. Nah,
Pada penelitian ini kami menggunakan ekstraksi fitur dengan menggunakan metode PCA. Nah, PCA ini adalah reduksi dengan menggunakan pemetaan, di mana nantinya suatu dataset yang memiliki variabel banyak akan direduksi sehingga hanya memiliki beberapa variabel yang dianggap penting saja. Kemudian yang terakhir adalah classifier. Di sini kami menggunakan ANN. Nah, seperti sudah saya jelaskan tadi beberapa kegunaan dari ANN. Nah, di sini kami menggunakan ANN ini karena sudah terdapat beberapa penelitian terdahulu namun dengan dataset yang berbeda. Nah, tentunya penelitian-penelitian ini tuh memiliki akurasi yang besar, misalnya 87% atau 77%. Nah, berdasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya ini, kemudian kami menggunakan classifier ANN ini tapi dengan menambahkan PCA. Apakah PCA ini dapat membantu memaksimalkan akurasi dari ANN tersebut? Oke, kemudian untuk metodologi akan dijelaskan oleh rekan saya, Dinda Parwita. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian metodologi yang telah kami buat. Yang pertama, yang pasti adalah menginput dataset yang telah kami download dari Kaggle sebelumnya. Selanjutnya, sebelum melakukan normalisasi data, kami membagi data tersebut, kan awalnya ada 96 kolom yang digabung. Nah, di sini kami membagi dulu menjadi 1 kolom kelas dan 95 fitur. Setelah itu, sebenarnya, sebelum melakukan normalisasi, kami melakukan pengecekan missing value. Apabila sewaktu-waktu ada missing value, kami dapat melakukan imputasi data. Di sini kami tidak melakukan imputasi data dikarenakan tidak adanya missing value dari dataset yang kami gunakan. Lalu selanjutnya kami masuk ke normalisasi data, lalu ke bagian pembagian data training dan data testing. Selanjutnya kami melakukan, 2 model. Yang model pertama itu adalah algoritma ANN dengan menggunakan PCA, di mana pertama kami melakukan reduksi dimensi menggunakan PCA terlebih dahulu, lalu, pembangunan model ANN, kemudian melakukan prediksi data testing, lalu melakukan evaluasi. Lalu yang model selanjutnya itu adalah algoritma ANN tanpa menggunakan PCA. Di sini kami langsung untuk pembangunan model ANN, melakukan prediksi data testing, kemudian evaluasi. Nantinya setelah mendapatkan evaluasi dari masing-masing model, kami melakukan perbandingan akurasinya, kemudian didapatlah kesimpulan. Normalisasi data. Nah, pada penelitian ini kami menggunakan normalisasi min-max, di mana metode min-max ini adalah metode normalisasi yang dilakukan dengan mentransformasi data asli secara linier. Di sini kami melakukan normalisasi dengan rentang data 0 sampai 1. Sehingga nantinya bisa dilihat di gambar itu sebelum normalisasi. Mungkin kalau misalkan bisa di-zoom atau terlihat nanti dari PPT kami, tidak semua mayoritas data itu memang dalam rentang data 0 sampai 1, namun untuk beberapa kolom itu ada yang lebih dari 1. Oleh karena itu kami melakukan normalisasi data dengan menggunakan rentang 0 sampai 1 supaya seluruh datanya bernilai 0 sampai 1. Selanjutnya setelah melakukan normalisasi data, kami melakukan pembagian data menjadi data training dan data testing. Untuk data training sendiri kami mengambil sekitar 80% dari data atau sebanyak 5.455 baris data, dan data testing dari 20% dari data atau sebanyak 1.364 baris dari data. Dan masing-masing itu kami taruh dalam variabel X-test untuk data testing dan X-train untuk data training. Oke, kemudian untuk penjelasan PCA akan dilanjutkan oleh rekan saya, Cahyo Adi Lukito. Ya, sesuai dengan judul, kami menggunakan PCA atau Principal Component Analysis untuk mereduksi fitur yang ada, yaitu dari 95 fitur yang ada di dalam dataset, dengan PCA kami reduksi menjadi 10 kolom fitur saja. Lalu dalam penggunaan ANN di penelitian kami menggunakan teknik MLP classifier atau multi-layer perceptron classifier, yaitu salah satu cabang ANN yang menggunakan teknik feed forward. Pada tahap ini ditentukan layer input sebanyak 1 layer dan 1 unit dengan 4 hidden layer.
dengan urutannya masing-masing 64 neuron, 32 neuron, 32 neuron, 16 neuron, dan 1 layer output. Pembangunan model dilakukan menggunakan fungsi aktivasi logistik. Hasil dari perhitungan dalam penelitian kami menghasilkan approximately tanpa PCA 97% dan menggunakan PCA 96%. Alasan menggunakan PCA akurasi lebih kecil daripada tanpa menggunakan PCA adalah karena reduksi fitur itu sendiri, yang dimana jika fitur lebih banyak maka pengaruh dalam peningkatan akurasi akan semakin meningkat. Oke, kemudian kesimpulan pada penelitian kami, pengaruh Principal Covariance Analysis atau PCA terhadap akurasi model machine learning dengan algoritma ANN untuk prediksi kebangkrutan perusahaan bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut. Nah, pada penelitian kami disimpulkan bahwa hasil akurasi machine learning dengan algoritma ANN ini tanpa PCA mendapatkan hasil akurasi 97,36%. Nah, hasil ini lebih besar daripada algoritma ANN yang menggunakan PCA yang mendapatkan hasil sebesar 96,33%. Kemudian, nah, dari kedua model yang sudah didapatkan, yang mana sudah didapatkan akurasinya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa penggunaan PCA akan mempengaruhi hasil akurasi model untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan. Nah, ketiga, disimpulkan pengurangan atau reduksi ukuran dimensi fitur data yang akan diuji akan mengurangi akurasi dari model klasifikasi yang telah dibangun. Nah, sekian kesimpulan dari penelitian kami, bahwasanya penggunaan PCA pada penelitian kami akan mengurangi akurasi dari model yang telah dibangun. Oke, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.